Yes, selamat pagi, semangat pagi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera selalu dan salam sehat untuk kita semuanya. Selamat datang di Siplah Adijaya Channel. Yes, luar biasa. Hari ini teman-teman dan sahabat sekolah luar biasa, topik kali ini saya akan membawakan tentang pengenalan PMK 58 dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh marketplace yang ada di Siplah Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Nah, teman-teman, hari ini saya akan informasikan kepada kalian semuanya bagaimana informasi ini bisa benar-benar kalian pahamin tentang PMK 58, karena masih banyak banget yang bertanya kepada saya tentang bagaimana PMK 58 ini penerapannya seperti apa. Oke. Tanpa kita ngobrol panjang, sebelumnya terima kasih yang telah menonton channel saya, dan jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk share jika ini berguna untuk kalian semuanya dan bisa berguna untuk teman-teman yang lain ya. Oke, perihal pertama yang itu pengenalan PMK 58 tahun 2022. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam nomor 58-PMK.03-2022 ini tuh sudah dilaksanakan di bulan Juli ini. Nah, begini sahabat sekolah dan sahabat Siplah Adijaya, penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan penyetoran dan atau pelaporan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan atau jasa melalui sistem informasi pengadaan di pemerintah. Jadi di pemerintah itu kalau untuk di sekolah-sekolah yaitu ada Siplah, kalau di instansi pemerintah yang lain itu bisa menggunakan LKPP ataupun toko daring ya. Oke, ini adalah poin-poin penting dari dasar hukumnya. Nomor 1, sesuai pasal 2 ayat 1 PMK 58 PMK 03 2022, marketplace pengadaan ditunjuk sebagai pemungut pajak untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak atas penyerahan barang dan jasa yang dilakukan oleh rekanan atau penyedia. Yang kedua, sesuai pasal 3 ayat 1 PMK 58 PMK 03 2022 poin A dan poin B, penyedia wajib memiliki NPWP dan melaporkan usahanya ke DJP untuk dikukuhkan sebagai PKP. Dikukuhkan sebagai PKP, jadi harus daftar sebagai PKP ya. Poin nomor 3, sesuai pasal 5 ayat 1 PMK 58 PMK 03 2022, penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh rekanan sehubungan dengan transaksi penjualan barang, penyerahan jasa dan atau persewaan dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan pemerintah terutang pajak penghasilan pasal 22. Gitu guys. Nah, berikutnya poin-poin penting yang nomor 4 ya. Ini dasar hukumnya juga masih. Sesuai pasal 6 ayat 1 PMK 58 PMK 03 2022, besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 adalah 0,5% dari seluruh nilai pembayaran yang dicantum atau yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian nomor 5, sesuai pasal 7 ayat 4 PMK 58 PMK 03 2022, dasar pengenaan pajak yaitu seluruh nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk pajak tambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Jadi untuk barang-barang mewah tidak berlaku. Mungkin seperti itu kali ya. Atau tidak termasuk lah ya, bukan berlaku ya, tidak termasuk. Begitu saudaraku sekalian. Luar biasa memang ya. Ini aturan-aturan dan dasar hukumnya sudah jelas di sini. Oke.
Ini selanjutnya penjelasan tentang poin-poin tersebut ya. Penjelasannya kurang lebih seperti ini. Poin yang nomor 1 itu penjelasannya, pemerintah telah menunjuk marketplace dan pihak lain, ini dan atau harusnya bacanya ya, dan atau pihak lain untuk melakukan pemungutan pajak berikut penyetoran dan pelaporan atas transaksi yang terjadi pada platform pengadaan pemerintah. Penyedia atau pembeli tidak perlu mengurus proses pajaknya. Jadi seluruh proses perpajakan nanti dibantu langsung oleh marketplace di Siplah guys, atau marketplace yang ada di toko daring. Begitu guys. Poin yang kedua, salah satu persyaratan untuk menjadi penyedia di platform Siplah adalah semua penyedia wajib memiliki NPWP. Nah ini nih, ini harusnya dilengkapin lagi, wajib memiliki NPWP dan PKP gitu, karena tadi sudah dijelaskan bahwa harus PKP. PKP ini tidak harus perusahaan ya guys, jadi individu juga bisa tinggal daftarin aja, individunya bisa PKP, tinggal langsung ke kantor pajak yang belum PKP ya. Oke, poin yang ketiga, jika dulu Siplah hanya memfasilitasi PPN, maka sekarang implementasi di sistem tidak hanya PPN 11%, tapi juga mencakup PPh 22 sebesar 0,5%. Nah, ini nih. Ini yang mungkin kita bisa bahas nih guys. Kenapa? Karena di perusahaan itu kayak di saya, di Adijaya, BT Adijaya Sakti Wicaksana dan BT Belajar Semesta Raya tuh, untuk penerapan pajaknya itu menggunakan PPh 25 guys gitu. Jadi PPh badan pasal 25. Nah, sedangkan di poin 3 ini dijelaskan bahwa PPh-nya PPh 22 ya, PPh pasal 22 sebesar 0,5%. Ini kan ada perbedaan nih gitu. Mungkin ini yang nanti bakalan tim saya tanyakan di kantor pajak, ini baiknya seperti apa untuk pengenaan pajaknya, dan saya nggak bisa kasih jawaban ke kalian karena mungkin saya harus pastikan dulu, karena di tim saya, tim pajak saya itu bilang laporan pajaknya masih tetap sama, yang ada PPh badan pasal 25. Nah, sedangkan kita sudah terpotong secara otomatis di Siplah dengan pasal PPh 22 gitu. Nah, itu nanti gimana prosesnya dan mekanisme di kantor pajak, nanti insya Allah saya akan tanyakan ke tim saya yang ngurusin bagian pajak guys. Oke, lanjut ke poin 4 ya. Di poin 4 ini PPh sebesar 0,5% diambil dari subtotal harga barang dan ongkir. Jadi misalnya harga barangnya itu 1 juta, nilai total ya, subtotal pajaknya itu harganya 1 juta ditambah ongkir gitu ya. Ongkirnya berapa baru nanti dikenakan dikalikan PPh 0,5%. Mungkin seperti itu ya guys ya. Baik, langsung kepada yang poin nomor 5 ya. Skemanya adalah total harga barang dari pembelanjaan akan dijadikan dasar pengenaan pajak atau DPP. Lalu akan ditambahkan PPN 11%. Setelah itu semua akan dikalkulasi secara otomatis di sistem PPh-nya berapa. Jadi semuanya sudah terhitung secara otomatis guys di dalam Siplah yang skema terbaru ini. Terus kemudian ini akan memudahkan kita guys sebagai perusahaan ataupun pelaku bisnisnya. Jadi kita tidak perlu lagi repot untuk buat ID billing lagi guys. Karena semua perpajakannya kan semuanya dikelola oleh marketplace. Jadi sekarang kita udah nggak repot lagi minta ke kantor pajak untuk minta kode kode ID billing. Jadi kita udah nggak perlu lagi. Itu memudahkan kita juga sih, memudahkan para pelaku bisnis juga sih. Jadi sehingga kita jadi lebih sederhana ya perlakuannya. Mudah-mudahan ini bisa ngebantuin kita lebih mudah lagi dan lebih baik lagi. Nah, berikut adalah penambahan dokumen invoice-nya guys. Jadi dokumen invoice-nya itu berubah yang ada di Siplah ya. Ada proforma invoice dan invoice pembayaran. Berikut penjelasannya. Untuk proforma invoice memuat detail informasi barang yang dipesan dan barang sampai atau BAST-nya gitu ya. Terus serta instruksi pembayaran
yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan atau sekolah, ini semuanya ada dalam proforma invoice guys. Jadi kayak PO, DO, terus faktur gitu ya, itu semuanya sudah ada di proforma invoice. Nah berikutnya setelah sekolah itu nanti bayar, baru nanti dapat invoice lagi, namanya invoice pembayaran. Jadi dokumen ini dapat dijadikan dasar pengenaan pajaknya karena sudah mengandung informasi nominal pembayaran yang sesuai dengan proforma invoice. Dan ini telah dikonfirmasi oleh Mitra Siplah. Mitra Siplah yang dimaksud yaitu marketplace-nya ya guys ya. Dan perhitungan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku guys. Jadi no worry, be happy aja. Semua jelas. Nah itulah guys, ini adalah kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan atau risam dari ini semuanya, poin dari PMK 58 untuk Siplah ini. Yang pertama, semua transaksi di Siplah akan dikenai PPN kecuali kategori tertentu dan wilayah tertentu. Di sini maksudnya kategori tertentu itu ada beberapa kategori kayak buku itu kan nggak pakai PPN ya guys ya. Jadi itu hanya PPh saja. Kemudian wilayah tertentu ini maksudnya seperti di Pulau Batam. Pulau Batam kan tidak menerapkan PPN, jadi tidak kena PPN, di sana hanya PPh saja. Tapi di sini guys, semua transaksi akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,5% guys. Perhitungannya seperti yang tadi saya bicarakan. Wow. Jadi semuanya sudah di PPh-nya sudah terpotongkan. Jadi semua transaksi ya guys. Jadi nggak ada lagi aturan yang namanya di bawah 2 juta itu nggak pakai PPN, nggak pakai pajak gitu. Ini nggak ada. Jadi semua berlaku sama di bawah 1 juta. Kayak mau di 500.000, 200.000, 300.000 itu semua ada PPN-nya ya guys ya. Gitu. Jadi ini problem akan ketemu ketika nanti penjualnya ataupun pelaku bisnis di Siplahnya itu non PKP. Bahaya. Bukan bahaya sih, tapi lebih kepada nanti repot untuk pelaporannya. Gitu aja. Oh, pemungkutan pajak adalah pihak marketplace di Siplah ya. Yang berikutnya yaitu ada 2 invoice, jadinya proforma invoice dan invoice pembayaran. Untuk sekolah jadi lebih mudah nanti pelaporannya. Jadi nggak perlu lagi bingung-bingung untuk slip setorannya nanti seperti apa, nanti sudah terlampirkan semuanya dari marketplace-nya guys. Nah yang lebih harus diperhatikan saat ini guys, penerapan ketentuan tersebut atau ketentuan PMK 58 di Siplah ini sudah berlaku dari tanggal 1 Juli 2002. Jadi per tanggal 1 Juli kemarin ya, 1 Juli 2022 ini sudah berlaku ketentuannya. So teman-teman sahabat semuanya yang memang masih baru join atau baru tahu informasinya, inilah informasi yang valid. Jadi kita harus belajar aware juga ya, karena sekarang PMK 58 sudah berlaku. Jadi mau nggak mau kita harus benar-benar pelajarin dan sesuaikan perpajakannya kita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pusat. Ya, ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia sudah menerapkan di sini di Siplah, toko daring dan e-katalog LKPP. Gitu guys. Nah, dari informasi yang tadi saya sampaikan, ini ada beberapa pelajaran yang harus kita ambil guys. Kenapa? Karena memang ini tuh PMK 58 ini kan masih banyak yang bingung ya. Ada beberapa yang japri ke saya, ada yang beberapa yang konsultasi ke WhatsApp saya, ada yang ke tim saya gitu, ke CS-nya saya, CS Siplah Hadijaya, menanyakan perihal tentang PMK 58 ini. Gitu guys. Sebenarnya perlakuan daripada PMK 58 ini tuh kalau di secara sistem ini mempermudah sekolah dan mempermudah kita sebagai penyedia barang dan jasa yang ada di Siplah. Karena sudah tidak repot-repot lagi ngurusin perpajakan gitu. Cuma memang ada beberapa yang mungkin kurang ter-announce atau terinformasi dengan baik sehingga bingung tuh, perlakuannya berbeda soalnya. Karena kalau yang kemarin kita bikin yang PKP ya khususnya ya, yang PKP kita bikinnya faktur, kemudian sekolah bayar 100%, kemudian kita yang bayarkan, kita minta kode billing ke pajak dan kita bayarkan
pajaknya, PPN dan PPh-nya, kemudian kita lampirkan, kita setorkan bukti setor kita kepada sekolah yang sudah belanja di toko kita. Nah, sekarang sudah tidak perlu lagi, jadi langsung semuanya dilakukan oleh marketplace yang ada di Siplah. Ini memudahkan kita sebenarnya. Cuman ada beberapa yang perbedaan-perbedaan pajak ini yang perlu dipelajarin lagi dan ditanyakan lagi ke DCP atau ke kantor pajak ya, Wah. Kenapa? Karena kayak seperti yang tadi saya jelaskan bahwa mungkin tidak semua perusahaan gitu ya. Kayak contohnya saya ambil dari perusahaan saya. Itu tuh di perusahaan kami penerapan PPh-nya itu pasal 25, sedangkan yang dipotongkan oleh Siplah itu pasal 22. Itu udah berbeda perlakuannya dan pelaporannya juga pasti hasilnya berbeda kan. Nah, dari situ kita mesti pelajarin tuh, maksudnya tuh nanti gimana tuh transaksi yang ini, apakah saya bayar PPh 22 terus bayar lagi PPh yang pasal 25. Nah, itu yang perlu perlu diperjelas. Itu sih yang mungkin saya maksudkan, itu yang kenapa harus ditanyakan lebih detail dan lebih rinci lagi. Itu mungkin maksudnya. Oke, selebihnya mungkin saya akan informasikan juga kepada teman-teman yang mungkin belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Yang udah like dan udah subscribe itu terima kasih sekali. Dan kalau teman-teman mau tanya-tanya detailnya bagaimana, boleh langsung komunikasi aja, bisa chatting di situ ya. Bukan chatting, maksudnya kalian bisa komen aja lah ya di kolom komentar di YouTube ini. Kalian bisa kolom komentar itu komen aja, tanya aja apa saja di situ, mungkin saya bisa bantu. Ya, terima kasih buat teman-teman sekalian, terima kasih buat yang sudah menonton di sini. Mudah-mudahan kalian bahagia selalu, sehat selalu dan bisnisnya jalan semuanya. Semuanya semangat untuk menggapai cita-cita dan menggapai mimpi kalian masing-masing. Semoga Tuhan selalu bersama kalian. God bless you all. Sukses dan semangat, Siplah Adijaya.